Ya pemirsa, kongsi-kongsi, Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman suku, ras, dan juga agama. Nah, gongsi-gongsi ya Gongsi-gongsi Marvin. dong. Nah, inilah yang membuat salah satu tokoh Tionghoa di Indonesia asal Sumatera Utara, Sofyan Tan, ini untuk menyatukan keberagaman di Indonesia ini melalui dunia pendidikan. Betul, kita simak bersama liputan rekan kami dan Apang Haribuan untuk Anda. Negara tentunya tak lepas dari peran tokoh masyarakat. Salah satunya tokoh masyarakat Tionghoa asal kota Medan, Sofyan Tan, di mana beliau mendirikan sebuah sekolah demi membantu pendidikan warga sekitar. Dan kali ini saya akan berbincang dengan tokoh masyarakat Tionghoa, Sofyan Tan. Halo Bapak. Apa kabar? Baik Bapak, apa kabar? Pak, sebagai tokoh masyarakat Tionghoa, kenapa Anda memilih untuk mendirikan sebuah sekolah? Bagi saya adalah pendidikan adalah modal yang utama bagi seseorang generasi kita untuk berubah hidupnya. Modal ini adalah pendidikan. Kalau pendidikan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa membangun dirinya dan keluarga dan bangsa. Jelas bahwa pendidikan menjadi hal yang utama untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, untuk itu saya sangat tertarik untuk membangun pendidikan untuk semua orang, bukan untuk suku, agama maupun sosial ekonomi tertentu, tetapi segala bentuk yang ada, segala suku, agama dan ras termasuk tingkat sosial ekonominya kami didik di sini. Baik, lantas apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lainnya Bapak? Nah, sekolah ini lebih spesifik walaupun kurikulum tetap memakai kurikulum nasional. Spesifiknya adalah muridnya itu sangat multikultural. Nah, kemudian kita inset dengan berbagai kegiatan kurikulum tambahan yang membuat si anak hubungannya menjadi lebih baik, toleransi, ya itu yang sangat penting. Pola pendidikan apa yang ingin Anda terapkan di sekolah ini? Ya, kita sejak awal bahwa murid-muridnya berasal dari berbagai suku, agama dan ras, termasuk tingkat sosial ekonomi. Dan memang arah kita adalah pendidikan multikultural. Bagaimana si anak-anak ini bisa memahami budaya temannya, kemudian memahami kulturnya dan sebagainya. Dengan demikian yang kita bangun itu adalah menuju bagaimana anak ini akan tumbuh besar memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, inilah yang kita bangun dengan berbagai kurikulum yang bisa membuat hubungan mereka itu semakin baik. Oh, semakin baik, mempererat hubungan sesama. Mempererat hubungan. Di sini ada beberapa tempat ibadah saya lihat. Ini ada apa saja, Pak? Ya, ada wihara, ada pura, ada masjid, dan kemudian ada... Oh, ini salah satu bukti yang menunjung tinggi untuk toleransi tadi ya, Pak. Ya. Pak, kemudian Pak, dengan Anda sudah mendirikan sekolah dan segala macamnya, kemudian bagaimana menurut Anda tentang pendidikan di Sumatera Utara khususnya? Ya, saya kira pendidikan di Sumatera Utara berjalan baik, namun butuh perbaikan-perbaikan. Ya, yang pertama adalah bagaimana distribusi guru itu merata. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana yang berada di lokasi-lokasi sekolah yang terpencil. Baik. Ya, kita lihat itu banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak. Rusak ya Pak ya? Yang rusak. Dan kemudian yang ketiga, perlu kiranya bahwa pendidikan karakter itu diterapkan. Pendidikan karakter itu memang penting ya Pak? Sangat penting, karena menurut saya bahwa Sumatera Utara itu ini adalah Indonesia mini. Ya, dari berbagai suku dan agama, dan setiap marga itu bisa masuk ke berbagai agama. Nah, menurut saya dari sisi inilah karakter kebangsaan itu yang harus menonjol. Luar biasa. Bagaimana membangun bahwa Indonesia ini adalah merupakan model dunia. Model dunia. Karena kita sangat multikultural. Nah, tentunya pendidikan kita itu untuk menghadapi katakanlah kemajuan negara kita, tentu harus diiringi dengan karakternya yang harus kuat. Baik. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, melihat sosok Anda yang selalu lekat dengan dunia pendidikan, kemudian Pak, boleh berbagi nggak kisah lain dalam hidup Anda yang tidak pernah Anda lupakan? Ya, kisah yang tak pernah lupakan adalah cita-cita saya itu
ingin menjadi dokter. Dokter. Ya, cita-cita yang ingin menjadi dokter, di mana keinginan saya sangat kuat untuk bisa menolong orang. Ya, dan kemudian tentunya menjadi sangat tragis karena papa saya yang menginginkan saya menjadi dokter itu, papa saya yang sakit-sakitan itu, dan kemudian meninggal pada saat saya membutuhkan dana yang sangat besar untuk sekolah. Baik. Itulah yang menyebabkan saya harus sambil kuliah, saya sambil ngajar, ya, menjadi guru. Ya, itulah yang menyebabkan saya akhirnya menyadari bahwa pendidikan untuk segala suku, agama, dan termasuk sosial ekonomi menjadi sangat penting. Menjadi cinta dengan Menjadi pendidikan. cinta pendidikan akibat pengalaman buruk pada diri sendiri. Oke. Ya, walaupun saya bisa menyelesaikan dokter saya dengan baik, tetapi saya juga merasakan bahwa saya punya hutang yang sangat besar ya kepada dunia kedokteran, karena saya tidak bisa buka praktek. Baik. Yang akhirnya saya lebih banyak berada di dunia pendidikan, yang hari ini saya mulai membalas dendam dalam tanda kutip yang positif, bahwa balas dendam yang positif adalah bagaimana saya mengumpulkan anak-anak yang pintar-pintar dari golongan yang tidak mampu untuk bisa menikmati pendidikan, dan kemudian bisa menjadikan mereka dokter-dokter, dan untuk bisa menggantikan rasa bersalah saya gitu. Karena ya cinta saya itu sangat cinta terhadap dunia kedokteran. Berarti seorang dokter yang jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. bincang-bincangnya. Demikianlah pemirsa bincang saya dengan sosok tokoh masyarakat Tionghoa asal Kota Medan, Sofiantan, di mana beliau menjunjung tinggi keberagaman dalam dunia pendidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV.